Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah Teknologi Pakan dan Formulasi Ransum, Program Studi Peternakan, Fakultas Ilmu Eksakta, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang cara pembuatan formula pakan dengan menggunakan software, yaitu menggunakan software Brill Formulation. Untuk pembuatan pakan menggunakan software Brill Formulation, jika kalian sudah membeli softwarenya, maka nanti pada tampilan laptop akan muncul seperti ini. Jadi ada dua macam Brillnya. Yang pertama adalah Brill Formulation Maintenance dan yang kedua adalah Brill Formulation Optimization. Nah, perbedaannya seperti apa? Kita akan lihat satu persatu. Kita mulai dari yang Brill Formulation Maintenance dulu. Kita klik untuk software Brillnya. Nah, pada tampilannya akan muncul seperti ini. Untuk datasetnya ini kita bisa lihat. Jadi ada dua jenis software Brill. Yang pertama adalah software Brill yang hanya bisa digunakan untuk membuat formula monogastrik, misalnya untuk babi dan juga untuk unggas. Dan yang satunya adalah Brill yang lebih lengkap, yaitu bisa digunakan untuk membuat pakan ruminansia dan juga bisa digunakan untuk membuat pakan monogastrik dan juga unggas. Jadi kalau untuk unggas dan monogastrik kalian bisa klik di default data. Tapi kalau misalkan kalian kepingin membuat pakan untuk ruminansia, maka kalian bisa klik untuk datasetnya ini di ruminansia. Oke, kita masuk menggunakan yang default data dulu aja. Untuk username ini kita akan ketikkan di sini, kemudian kita klik tanda centang untuk masuk ke softwarenya. Untuk Brill tampilannya akan seperti ini. Di sini berbagai macam fitur ada di sini, mulai dari edit, kemudian copy, delete, report, quick update, spesial, sistem dan custom. Untuk yang custom ini jika kalian klik, ini bisa kita gunakan kalau kita mau masuk ke optimization. Jadi masuk ke Brill Formulation yang optimization yang satunya tadi. Oke, kita masuk dulu yang edit. Edit di sini ada plan, kemudian ada nutrien, ada base ingredient, kemudian ada price, ada formula specification. Kita buka yang pertama untuk nutrition. Nah, untuk nutrition jika kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini kalian bisa lihat ada moisture, ada ME poultry, ada crude protein, ada crude fat dan lain sebagainya. Ini adalah isi untuk kandungan nutrisinya. Di sini masih ada space yang kosong jika kita ingin menambahkan untuk nutrien yang di sini belum tersedia. Misalkan di sini kita mau menuliskan vitamin A, vitamin B, itu kita bisa menambahkan di sini. Kemudian untuk short name ini kita tuliskan apabila kita ingin menyingkat dari nama nutrisi ini. Misalnya, kalau misalkan untuk crude protein, untuk memudahkan kita bisa menuliskan dengan kandungan CP. Kemudian untuk lysine digestible poultry, kita bisa menyingkatnya dengan menuliskan diglysp. Kemudian untuk unit ini adalah satuan yang kita gunakan dari nutrisi ini. Contohnya kalau misalkan energi metabolis, ini satuannya adalah kilokalori per kilogram. Jadi kita tuliskan di sini. Kemudian untuk protein, karena satuannya persen, kita tuliskan di sini. Untuk faktor ini kita bisa mengeditnya. Ini kita sesuaikan dengan satuan yang ada di sini. Kalau misalkan persen, berarti di sini nanti kita klik persen. Jadi di sini ada pilihannya, kita tinggal klik aja, kita sesuaikan dengan satuan dari nutrisi ini. Kemudian untuk di sini ada kolom desimal. Nah, kolom desimal ini adalah batasan berapa angka yang ada di belakang koma. Jadi ini menunjukkan tingkat ketelitian dari formulasi yang kita buat. Kita bisa menyusun atau menyeting berapa angka yang ada di belakang koma. Ini maksimal adalah 4 angka. Jadi kalau misalkan kita klik angka 2 di sini, berarti nanti yang muncul pada tampilan formulasi kita
itu adalah 2 angka di belakang koma. Nah, ini kita bisa mengaturnya sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan tingkat ketelitian kita yang kepengen kita gunakan sampai seberapa. Jadi ini untuk yang bagian nutrien. Kemudian kita masuk untuk base ingredient. Base ingredient ini isinya adalah bahan baku. Nah, kita klik yang bagian loop, kita lihat di sini, ini ada banyak sekali untuk bahan baku, mulai dari jagung, BKK, dan lain sebagainya. Kita juga bisa menambahkan bahan baku apabila di sini belum tersedia. Misalkan kita punya bahan baku baru, kita bisa membuatnya. Caranya seperti apa? Caranya kita masukkan ke sini. Kita beri kode, tapi ingat untuk kode untuk bahan pakan yang baru itu tidak boleh sama dengan kode yang sudah ada di sini. Jadi misalkan kalau misalkan di sini ada angka 9 sudah dipakai untuk kode US, berarti kita tidak boleh menggunakan kode angka 9. Kita bisa menggunakan kode mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Yang penting yang belum dipakai yang sudah ada di sini. Kemudian kalau kita kepingin melihat kualitas nutrisinya dari bahan baku yang ada di sini seperti apa, kita bisa klik saja di sini. Misalkan ini untuk jagung, kita klik di sini. Kemudian kita klik juga tanda centang yang ada di bawah. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah kandungan nutrisi dari jagung yang kita masukkan ke software. Ini contohnya untuk jagung, moisture-nya 10%, kemudian ME-nya atau metabolis energinya yang untuk unggas ini adalah 3465. Jadi ini kandungan nutrisi dari jagung. Kita juga bisa mengeditnya di sini. Kalau misalkan kita punya jagung, setelah kita labkan ternyata jagungnya ini proteinnya tidak sampai 8%. Misalkan cuma 7% atau 6%. Kita bisa langsung edit di sini. Misalkan seperti ini. Di sini nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Apakah kita akan melakukan faktor di sini? Jadi kalau misalkan kita ketik yes, maka nanti susunan asam amino ini juga akan berubah mengikuti kandungan protein yang turun. Kalau misalkan kita klik no, maka nanti yang berubah cuma di protein saja. Kita coba untuk klik yang yes. Nah, kalian lihat di sini untuk yang angka warna merah ini yang mengalami perubahan. Jadi kalau misalkan proteinnya turun jadi 7%, otomatis kalau di software dia akan mengikuti kandungan lysine-nya juga turun, metioninnya juga turun. Jangan lupa nanti kalau misalkan kita ngedit seperti ini, setelah selesai kita mengedit baru kita klik untuk tanda centang. Karena kalau kita nggak klik untuk tanda centangnya, nanti yang kita edit di sini dia tidak akan tersimpan. Nah, ini karena saya tidak akan melakukan perubahan, jadi di sini saya klik no. Oke, kemudian kita masuk untuk price. Nah, kita masuk aja. Kemudian di sini ada notifikasinya, ini langsung kita klik yes. Di sini kita masuk ke MKT. Di sini kita bisa lakukan mana yang akan kita edit harganya. Ini kita bisa lihat satu persatu atau kita bisa lihat semua. Kalau misalkan kita kepingin melihat semua harga dari bahan baku yang ada di sini, kita bisa klik untuk tanda centang ini, tag all. Berarti ini nanti semua bahan yang ada di sini akan tercentang. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian kita klik untuk tanda centang ini. Nah, maka munculnya akan seperti ini. Jadi harga kon US. Nah, ini kita bisa edit sesuai dengan harga pada saat kita mau membuat formula. Jadi ini kita bisa melakukan edit di sini. Jangan lupa nanti pada saat setelah mengedit itu dicentang yang bagian bawah biar data yang kita edit tadi bisa tersave. Kalau misalkan sudah selesai baru kita centang di sini. Kita juga bisa melihatnya satu persatu. Kalau misalkan kita mau lihat satu persatu berarti yang diklik tadi cuma satu bahan baku saja. Kemudian kita masuk untuk formula specification.
Formula specification ini kita gunakan untuk membuat formulasi pakan. Kemudian untuk kolom copy ini kita misalkan kita punya jagung, kemudian kita labkan ternyata kualitasnya berbeda, atau kita punya dua jenis jagung, misalkan yang satu ini produksi di Blitar, hasil panen di Blitar, kemudian yang satunya dari Jember misalkan. Kita bisa melakukan copy ingredient, copy bahan baku tadi, dengan komposisinya nanti kita bisa edit. Jadi kita nggak perlu menulis semua kualitas nutrisi dari jagung tersebut. Kalau delete ini kita untuk melakukan delete, apakah yang dihapus itu adalah bahan baku atau harga ataupun formula. Jadi kita masuknya ke delete di sini. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang cara pembuatan formulasi pakan dengan menggunakan software, yaitu dengan menggunakan software Brill Formulation. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.